di lingkungan kita sangat dinamis, baik di lingkungan pemerintahan, di masyarakat ya, luar biasa akhir-akhir ini. Dan setiap kali ada berita selalu ada perubahan, sehingga yang namanya perubahan itu yang abadi ternyata ya memang demikian adanya. Oleh karena itu tadi diingatkan kembali bahwa dalam situasi apapun kita harus kembali ke prinsip, sehingga di dalam kehidupan kita, apakah itu di keluarga, di masyarakat, ataupun mungkin masih ada yang mendapatkan tugas di lingkungan pemerintahan, termasuk saya masih mohon izin masih di lantai 5 Pak sebagai komite audit. Maka kita kembali ya ke principle base, karena yang namanya rules, berbagai macam aturan atau kebijakan, peraturan dan aturan-aturan pelaksanaan turunannya itu adalah penuh ya dengan berbagai macam pertimbangan pada saat membuat aturan itu dalam menghadapi adanya tadi, apakah itu peluang, apakah itu challenge, apakah itu constraint ya, apapun yang kita hadapi pada saat menyiapkan aturan atau rule tadi. Oleh karena itu Ijen tadi ya sebagai institusi yang punya tugas untuk menjaga marwah ya, reputasi institusi, kami harapkan teman-teman yang masih aktif ini ada bapak-bapak, Pak Ses dan para inspektur dan juga rekan-rekan auditor, benar-benar kita jagain values, kita jagain prinsipal ya. Jangan pernah dilupakan, karena prinsipal itu udah pasti ini merupakan suatu nilai-nilai, suatu prinsip hasil observasi pengalaman yang mungkin sudah ribuan tahun ya, yang diyakini ini merupakan values yang harus kita jaga untuk menjaga marwah kehidupan kita. Oleh karena itu menghadapi situasi apapun, dinamika yang luar biasa di lingkungan kita, kembalilah ke prinsip yang sudah kita pelajari, kita yakini, kita junjung tinggi selama ini. Saya itu saja menguatkan tadi ya, mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Pak Permana Agung dan juga Bapak dan Ibu untuk dapat tadi menjaga ya, supaya kita benar-benar tetap berperilaku sesuai dengan nilai-nilai prinsip tadi ya. Tentu kita harus menjaga kita sehat jasmani rohani, tadi saya sampaikan sebagai Dewan Penasehat. Tapi ini untuk purna bakti saya. Paling tidak kita harus sehat paripurna dulu. Karena kalau sudah tidak sehat nanti akan mudah itu terombang-ambing gitu ya. Sehingga kita harus sehat jasmani, sehat spiritualnya juga, sehat sosialnya juga, dan tentunya diharapkan tadi Pak Permana sampaikan adalah kesejahteraan. Jadi sehat dari aspek ekonomi dan keuangan kita, sehingga kita jaga keempat hal tadi supaya balance, kita bisa sehat paripurna. Kemudian dari pengalaman saya ikut organisasi pensiunan ini Pak Permana Agung Nun Sewu, kadang-kadang para senior itu merasa masih seperti tadi Pak Jenderal. Kemudian ininya membayangkan masih punya otoritas, punya power, punya kemampuan yang luar biasa, sehingga ide-idenya gitu itu luar biasa besarnya dan luar biasa indahnya. Namun lupa, nggak taunya habis rapat, habis menyampaikan itu pusing. Kemudian udah hanya bisa memberikan ide atau memberikan nasihat gitu. Jadi kadang semangatnya masih tinggi, tapi apa daya di sini. Kadang-kadang kita sudah punya keterbatasan tadi ya, bahwa dalam hidup ini penuh constraint, termasuk tadi walaupun mungkin jenderal, panglima angkatan laut, tapi kita harus tunduk tadi pada alam ya yang mengatur kita gitu. Nah ini juga mohon nanti Pak Patrick di dalam menakodai kapal yang dibentuk yang baru saja dilakukan regenerasi peremajaan
kepengurusan ini nanti mohon mungkin dilihat kembali ya kesehatan kapalnya, kira-kira values apa, kemudian kita punya kapal ini akan dibawa kemana, jangan sampai nabrak mercusuar. Kemudian kita punya program apa ya untuk menavigasinya juga seperti apa gitu ya, supaya membuat semua para awak kapal ini nanti bisa bahagia bersama, tidak tadi yang Pak Permana Agung sampaikan ya, setiap melihat sesuatu tadi ada yang apa yang bisa kita dapat, apa nih peluang buat saya gitu. Namun ini tentu harus kita turunkan, kita beralih tidak selalu untuk pribadi, tapi di sini keberadaan kita adalah melayani, dan melayani yang dilayani terutama adalah stakeholders kita adalah Bapak Ibu rekan-rekan kita yang sudah purna bakti, di mana begitu sudah purna bakti, pengalaman saya Pak Permana Agung, saya STA 80 Pak, Stan Angkatan 80, itu setiap kali kita pertemuan anggotanya menyusut. Depresiasi. Kemudian begitu kita ada kegiatan berbagai macam, biasa untuk menjalankan organisasi butuh dana, ini juga dananya semakin menyusut. Tetapi di sisi lain, karena tadi kita semakin senior usianya, kemudian alami ya, itu tidak bisa kita lawan gitu ya. Nah ini dana sosial yang semakin besar, sehingga ini nanti Pak Patrick akan seperti apa menjalankan organisasi P3IP ini supaya organisasi ini tetap nanti bisa berjalan baik, semua tidak merasa terbebani, tapi semua bisa terlayani dengan baik, walaupun membuat semua orang bahagia tentunya nggak mungkin, susah ya, tapi kita upayakan supaya hal-hal yang prinsip, mungkin hal-hal yang urgent ini nanti juga bisa difasilitasi oleh P3IP. Dan kami berharap di sini para calon purna bakti juga mulai memikirkan satu hal, Pak Permana Agung dan Bapak Ibu yang sudah mau masuk, sudah purna bakti. Saya merasakan satu yang di Kementerian Keuangan tampaknya masih harus diperhatikan adalah pembekalan bagi pegawai yang akan masuk purna bakti. Ya, misalkan saya juga nggak ada program apa-apa gitu ya. Nah ini mungkin perlu dipikirkan, diawali oleh Ijen. Mungkin tidak bisa itu baru 1 atau 2 tahun sebelum purna bakti. Kalau bisa kurang lebih 10 tahun sebelumnya. Jadi pada saat usia 50, sehingga mungkin masih ada waktu untuk persiapan supaya nanti tidak hard landing tapi soft landing gitu ya. Nah ini perlu kita, Pak Nur nih, Pak Ses ya, mungkin perlu dirancang, mungkin nanti bisa dengan Bapak Ibu yang sudah purna bakti bisa mungkin berbagi pengetahuan dan pengalaman, kira-kira setelah purna bakti Bapak Ibu nanti akan beraktivitas apa gitu ya, di bidang apa, apakah sosial, apakah di bidang ekonomi ataukah yang lain gitu ya, sehingga waktu kita itu tidak sia-sia atau kita tidak bingung ya, tapi kita bisa manfaatkan untuk menjaga dipasnya. Mungkin itu saja sekilas ya, sementara nanti bisa kita lanjutkan pada saat kita sudah running betul. Dari pengurus mungkin nanti sudah ada ide-ide atau program-program yang akan kita jalankan, bisa kita sambung lagi. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan program-program P3IP membawa keberkahan, membawa kebahagiaan, kesehatan, silaturahmi ya, dan kita bisa semakin intensif untuk menjaga kerjasama dan juga silaturahmi kita ke depan, membawa kita sehat, bahagia bersama-sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.